Ayo kita simak dan nyanyikan bersama. Langkah demi langkah, ayo kita coba membuat algoritma. Itu caranya, seperti buat mie instan, jelas urutannya. Air mendidih, masukkannya, tambah bumbunya. Algoritma, langkah logis semua. Coding robot kertas, ceria bersama. Mindful, meaningful, joyful terasa. Belajar teknologi penuh warna. Arahkan robot kecil, berjalan ke pintu. Instruksi tertulis rapi, ayo kita susun dulu. Warnai, gunting, tempel robot jadi nyata. Dengan hati gembira kita berkarya. Ini lagu yang dibuat menggunakan AI. Kamu pernah kenal AI nggak? Nah, hubungan nggak sih AI dengan si coding ini? Ya. Nah, Boyjo menggunakan AI untuk membantu proses pembelajaran. Oke, algoritma. Apa sih yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma adalah urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Jadi kayak contohnya, nih, kamu pernah buat mie instan nggak? Pernah nggak? Pernah. Kira-kira tahu nggak caranya membuat mie instan tuh gimana? Pertama kita ngapain? Oke, dari mulai nyalain kompor ya. Menyalakan kompor, lalu rebus air, lalu masukkan mie, lalu kita sajikan. Nah, itu ada urutannya nggak? Itu juga merupakan algoritma. Nah, kita nih diminta untuk berpikir komputasional. Jadi jangan cuma komputer aja. Komputer, kira-kira komputer itu buatan siapa sih? Komputer buatan siapa? Komputer buatan siapa? Buatan manusia. Berarti harusnya manusia lebih pintar daripada komputer. Ya, oke, next. Nah, apa itu coding? Coding adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut kegiatan menulis perintah atau instruksi kepada komputer agar komputer bisa melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita mau. Misalkan, kalau kamu lagi mau searching di Google, ya, kira-kira kamu buat perintah nggak? Buat perintah dari Google. Apa? Misalkan apa? Contohnya, mau nyari apa? Oh, apa jawaban dari pertanyaan ini? Dikasih tahu pertanyaannya. Itu perintah. Nanti kalau kita menggunakan komputer, berarti kita harus apa? Harus bisa memberikan instruksi yang tepat agar info yang kita inginkan juga datangnya tepat, dapatnya tepat. Oke, sebelum kita lanjutkan terus materinya, ini mau kamu nonton dulu ya video berikut ini. Halo teman-teman, kenalin, aku Bejo. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng belajar tentang sesuatu yang penting banget, tapi juga asik banget. Namanya berpikir komputasional. Siap belum buat petualangan kita kali ini? Yuk ikutin Bejo ya. Coba angkat tangan. Siapa nih yang pernah gambar rumah? Kira-kira biasanya kalian gambar apa aja sih? Ada rumah, ada pohon, ada matahari, ada awan. Lengkap banget ya. Tapi bayangin nih, kalau waktunya cuma 10 detik buat gambar rumah, apa yang paling pertama kalian gambar? Iya dong, rumahnya dulu. Karena kalau rumahnya udah kelihatan, orang lain langsung tahu itu gambar rumah. Ini loh yang disebut abstraksi. Kita fokus sama hal yang paling penting, dan hal-hal lainnya bisa ditambahkan nanti. Gampang kan? Yuk lanjut. Siapa yang pernah kamarnya kayak kapal pecah? Tenang, Bici juga pernah kok. Nah, kalau mau beresin kamar, kita kerjain apa dulu ya? Bener banget. Kita lipat baju, susun buku,
sapu lantai, buang sampah. Itu semua dilakukan satu-satu. Nah, ini disebut dekomposisi, yaitu membagi tugas besar jadi tugas-tugas kecil biar lebih gampang dikerjain. Keren kan? Oke, selanjutnya Bejo pengen kalian coba ingat-ingat. Hari Senin kalian biasanya ngapain? Rabu? Jumat? Wah, hebat! Ada yang bilang hari Senin upacara, Rabu olahraga, dan Jumat pramuka. Nah, karena kegiatan itu terus berulang, kita bisa hafal dan siapin barang yang dibutuhkan. Misal, Senin upacara, berarti harus bawa topi. Rabu olahraga, berarti harus bawa baju olahraga. Jumat pramuka, berarti harus bawa seragam pramuka. Itu dia yang namanya pola. Kalau kita bisa kenali sesuatu yang berulang, kita jadi bisa siap dan ambil keputusan dengan lebih baik. Nah, Bejo mau nanya lagi nih, siapa yang suka es teh? Aku juga. Ayo, siapa yang tahu langkah-langkah bikin es teh? Pertama, panaskan air. Kedua, masukin teh celup. Ketiga, tambahin gula. Keempat, aduk. Terakhir, kasih es batu. Dadah, jadi deh es tehnya. Kalau langkah-langkahnya diacak, nanti tehnya bisa nggak jadi dong. Inilah yang disebut algoritma. Langkah-langkah berurutan buat nyelesain tugas dengan benar. Sama kayak kita nyusun rencana. Yuk kita ulang bareng-bareng ya. Abstraksi, ambil hal penting aja. Dekomposisi, bagi tugas besar jadi kecil-kecil. Pola, kenali yang berulang. Algoritma, langkah-langkah urut buat nyelesain tugas. Wah, keren banget kalian semua. Hari ini kalian udah belajar cara mikir kayak komputer, tapi buat nyelesain masalah sehari-hari. Terima kasih ya udah belajar bareng Bejo. Sampai ketemu lah. Oke, sekarang kita lihat. Kita baca. Abstraksi itu apa? Fokus ke hal yang penting. Seperti tadi contohnya apa? Ketika kita mau membuat rumah, berarti yang difokuskan adalah apanya? Rumahnya. Bukan pohonnya, bukan pagarnya, bukan apa jalanannya, tapi rumahnya. Lalu kedua, dekomposisi. Membagi tugas besar menjadi tugas-tugas kecil agar lebih mudah dikerjakan. Oke, kesimpulannya adalah abstraksi kita harus fokus kepada hal yang paling penting. Pokoknya abaikan yang nggak penting. Yang penting pola, kenali yang berulang. Seperti kita menggunakan seragam, ya kan? Nah, lalu dekomposisi membagi tugas-tugas besar menjadi tugas-tugas kecil. Seperti contohnya tadi membuat mie instan, membuat es teh manis, membuat jus menggunakan blender. Lalu algoritma, langkah-langkah urutan untuk menyelesaikan tugas. Jadi ada langkah-langkahnya. Oke, next kita akan sebelum melanjutkan mengerjakan LKPD, coba kita semangat dulu deh. Gabung semangat. Mulai membagikan LKPD. Games robot menuju pintu. Langkah demi langkah, ayo kita coba membuat algoritma. Itu caranya, seperti buat mie instan, jelas urutannya. Air mendidih, masukkan ditambah bumbunya. Algoritma, langkah logis semua. Coding robot kertas, cara bersama. Mindful, meaningful, joyful terasa. Belajar teknologi penuh warna. Arahkan robot kecil,
Instruksi tertulis rapi, ayo kita susun dulu. Warnai, gunting, tempel robot jadi nyata. Dengan hati gembira kita berkarya. Algoritma, langkah logis semua. Coding robot kertas, ceria bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan dong buat teman-temannya. Hasil kegiatan pembelajaran. Refleksi akhir pembelajaran. Mari kita tutup pembelajaran KKA ini dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing, agar ilmu dan kebaikan yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga sikap baik kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.